masih nggak yakin sama matanya minus sama apa ya, terus punya bekas operasi, punya bekas tindik, punya bekas apa ini tato, kalian tuh masih bisa banget guys. Yang penting kalian tuh apa ya, mau berusaha gitu. Oke, halo guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku guys, David Kun. Oke, jadi di video ini aku mau kasih tau nih guys, apa ya, tips dan trik lulus MCU guys, magang di Jepang. Jadi sebelum aku kasih tips dan triknya guys, aku mau cerita dulu nih guys. Jadi mau kasih tahu kalian juga apa aja sih yang di apa ya, yang di tes MCU-nya itu apa aja. Jadi dan berapa kali tes MCU-nya. Jadi kalau magang di Jepang juga guys, tes MCU itu ada 4 kali guys. Jadi yang pertama itu sebelum kita masuk LPK, setelah kita dinyatakan lulus job ke Jepang. Yang ketiga itu seminggu sebelum kita berangkat ke Jepang, dan 1 minggu sebelum kita berangkat ke perusahaan setelah di Jepang. Jadi 3 kali itu di Indonesia, 1 kali itu di Jepang guys. Dan nanti di Jepangnya itu setiap tahun itu perusahaan ngadain tes kesehatan guys, 1 kali, tiap tahun itu 1 kali. Jadi selama kalian magang di Jepang itu nanti selama 3 tahun itu kalian tes Mensetsu 1 tahun itu sekali. Jadi 3 kali tes MCU lagi di Jepangnya. Jadi tesnya tuh beda-beda ya guys ya. Kalau yang pertama mau masuk LPK itu mulai dari mata, terus detak jantung, ronsen, cek darah, tes urin guys. Jadi itu guys tesnya. Nanti setelah masuk LPK terus kita Mensetsu, nanti kita dinyatakan lolos. Nah nanti kita medical lagi guys. Jadi medicalnya itu ada 4 tahap lah. Sebelum masuk LPK, saya sudah diterima job, seminggu sebelum berangkat ke Jepang, 1 bulan setelah di Jepang, terus itulah pokoknya setelah itu, setelah 1 minggu mau berangkat ke perusahaan, kita di MCU lagi. Jadi ya guys, cerita pengalaman guys. Jadi dulu itu waktu mau tes MCU itu masih ragu-ragu guys, karena aku tuh punya punya emah gitu, dan mataku ini yang sebelah ini guys, yang sebelah sini tuh agak agak udah pecah gitu, udah rabun. Jadi aku nggak yakin keterima apa enggak, jadi takut was-was. Terus aku beraniin tes itu MCU. Dulu itu aku di Pringsewu guys, itu waktu aku MCU itu masih murah guys, masih berapa ya, 600.000 kayaknya. Itu udah lengkap guys, dari mata, ronsen, darah sama urin, udah lengkap lah di situ. Di Pringsewu tempatnya, di Lampung. Itu cuma 600.000. Kalau sekarang paling udah naik ya guys. Itu jadi tes matanya itu kalau di Lampungnya itu guys pakai kacamata yang itu gede itu. Jadi disuruh lihat, nanti ada huruf dari yang kecil sampai yang besar, nanti itu dikasih kacamata ini kelihatan enggak. Kalau udah enggak kelihatan nanti dikasih kacamata kayak gitu guys ngetesnya. Setelah itu yang ini tuh 3 kali pokoknya huruf yang tanggung lah, itu tuh udah nggak kelihatan guys, dan aku itu takut guys bisa apa enggak gitu. Ternyata dinyatain lolos MCU-nya karena nggak punya penyakit dalam. Jadi kalau kalian nggak punya penyakit dalam tuh sah-sah aja guys. Selain TBC, hepatitis A sama B itu masih bisa banget guys, masih bisa diusahain gitu. Kalian punya paru-paru juga itu, nanti kalau kalian punya masalah di paru-paru, nanti itu kalian nggak langsung dinyatain nggak lolos gitu, nanti dikasih solusi lah ke spesialis paru-paru gitu. Nah nanti kalian diobati, dikasih waktu 3 bulan apa 2 bulan gitu, nanti suruh MCU lagi. Kalau emang itu 2 kali udah nggak lulus, baru guys kalian dinyatakan nggak lulus. Jadi seperti itu guys. Nanti guys, setelah itu nanti kan ada MCU lagi nih guys. MCU tahap kedua itu setelah kalian dinyatakan lulus job di Jepang. Jadi setelah kalian dapat job di Jepang itu, setelahnya itu kalian kan hari ini kalian Mensetsu, wawancara sama pihak Jepang. Nah kalian hari ini dinyatakan lulus. Nah nanti
2 harinya itu kalian langsung disuruh main MCU guys. Dan MCU nya itu pas di Jakarta itu malah lebih mudah guys kalau buat periksa mata. Jadi kalian tuh masih bisa buka mata gini lah nih, tanya nih masih bisa gini, itu masih bisa guys. Nah, jadi ngeceknya tuh kok gini, soalnya tuh kalau pas di Jakarta itu guys, pas tes itu MCU nya tuh kalau tes mata itu cuma gini guys, suruh lihat di jaraknya itu 3 meter, nanti dikasih tahu ini angka apa, ini angka apa, ini huruf apa, ini huruf apa gitu. Jadi kalau mata kalian yang sebelah itu agak rabun, kalian bisa pakai yang ini guys, yang mata sebelah ini bisa dibuka segini itu bisa guys. Jadi masih bisa lihat gimana caranya kalian tuh masih bisa ngeliat huruf itu gitu dengan jelas. Nah, jadi kalau yang ini gitu juga guys, kalau kalian yang rabun sebelah sini nanti tangan kalian sebelah sini yang agak dilonggarin, kalau yang rabun sebelah sini nah nanti gini. Kalau dua-duanya ya Allahu alam guys, itu tergantung nasib kalian bisa apa enggak. Soalnya temanku juga itu ada yang minus berapa ya, minus 3 apa 2 gitu, masih udah nggak bisa jarak 2 meter itu udah rabun guys, tapi masih bisa. Jadi kalau masalah mata itu nggak terlalu dipikirkan lah, intinya kalian tuh nggak punya penyakit dalam aja udah aman kalian guys. Masih bisa diusahain gitu. Tapi kalau mata minus itu masih bisa diusahain, tapi kalau kalian punya penyakit dalam itu udah Allahu alam guys, itu nasib-nasiban gitu. Pas tes dada itu ya guys, tes detak jantung sama denyutnya nadi itu dipasang kabel guys di sini guys, di dada sini di perut ding, di perut sama di dada kayaknya guys. Jadi itu alatnya tuh kabel semua guys. Di Jakarta itu alatnya tuh kabel semua, dan itu ngeri lah, takut kesetrum guys. Soalnya kakinya kan dijepit nih, duanya dijepit. Nah terus sininya tuh ditempel-tempelin kabel gitu, di detak jantungnya sama nadi kayaknya guys. Nah itu setelah itu nanti ada tes juga guys. Was itu lebih agak ketat lah, yang nggak ketat itu cuma mata guys. Pas di Jakartanya itu mata yang paling nggak terlalu lah, cuma gini doang itu masih bisa lihat lah. Tapi lebih lengkap lagi guys, dadanya itu ditempel-tempel kabel, kakinya ditempel kabel. Nah itu dicek detak jantungnya, nanti terus dicek. Setelah itu selesai, nanti ada pemeriksaan lagi guys dari dokternya. Nanti di pecet-pecet perutnya gini, terus dicek lidahnya, dicek giginya ada yang bolong apa enggak, apa ada yang dicabut apa enggak gitu. Terus dicek kupingnya guys. Jadi kupingnya itu dicek, dibatrain gitu guys. Jadi kalau mau MCU itu diresiin dulu kopongnya guys, biar nggak malu sama dokternya. Soalnya dokternya yang ngecek biasanya cewek guys. Nah setelah itu nanti kita dicek kupingnya itu ada ya alatnya gitu yang buat dengerin tuh. Jadi nanti dipasang kayak handset gitu, handset zaman dulu itulah, yang zaman gaul lah pokoknya, itu dipasang di sini. Dan nanti ada suaranya guys, dari yang mulai yang kenceng terkecil sampai yang paling kecil, suaranya cuma tet tet. Itu sebelah mana yang bunyi barusan itu kan nanti di sana kan ada itu guys, ada petugasnya nanti mencet di luar, kita itu di dalam ruangan kecil lah, kotak kayak photobox gitu. Kalau kalian tahu photobox, itu di kotak photobox kayak gitu. Kita masuk di ruangannya itu kedap suara guys, jadi nggak ada, jadi suara di luar tuh nggak kedengeran, apalagi dipakai handset itu. Jadi suaranya fokus sama suara titik suara itu guys. Ya ada suara tit gitu nanti. Nah itu suaranya sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah kalau sebelah kanan nanti kita pencet sebelah kanan, kalau sebelah kiri kita pencet sebelah kiri. Jadi itu tuh ada pencetannya guys, di kanan apa di kiri kayak gitu. Nanti kita dengerin, jadi jangan sampai salah denger. Nanti yang suaranya sebelah kiri kalian pencet sebelah kanan, nanti malah bermasalah. Tapi biasanya bisa diulang guys 2 kali. Kalau kalian belum yakin, ngomong aja sama tugasnya, tolong dicek lagi, ini kayaknya tadi salah pencet gitu, masih bisa guys kalau di Jakartanya itu. Terus ronsen guys, jadi ronsen itu kita dibuka bajunya guys, kita di dadanya tuh ditempelin. Nanti kita pegang kenceng kayak gini, kayak meluk alatnya gitu, kayak meluk alatnya kita merembak gini. Nah nanti ditempelin dadanya, nanti kayak ada petir gitu guys, diar kayak gitu, nanti lep gitu kan. Nah itu tandanya udah selesai. Nanti kita tinggal nunggu
Sebelum nunggu itu nanti kita dicek darah dulu guys di sini. Usahain kalian tuh banyak minum air putihnya guys, karena sebelum MCU itu kan kalian kan disuruh puasa nggak makan apa-apa, tapi kalian harus banyakin minum air putih. Jadi biar darahnya itu enak ngalirnya gitu. Soalnya kemarin tuh aku kan puasa, jadi kurang minum juga guys. Jadi disuntik sini, diambil darahnya 2 kali itu nggak ada darahnya guys, cuma dikit banget. Terus akhirnya dipindah sini guys. Nah sebelah sini tuh agak banyak digini-giniin lah, itu disuruh minum dulu. Jadi jangan sampai puasa semuanya. Kalian tuh cuma puasa makan doang tapi masih boleh minum kayak gitu, tapi minumnya minum air putih guys. Itu nah temanku juga kemarin ada yang sampai 3 kali guys nggak ada darahnya. Ya mungkin karena takut juga, karena grogi apa gimana ya nggak tahu ya. Itulah pokoknya intinya kayak gitu, nggak ada darahnya. Pokoknya intinya kalian puasa tapi banyakin minum air putihnya gitu. Jadi puasanya tuh cuma puasa makan guys, nggak puasa nggak puasa minum. Jadi minum air putih itu wajib banget guys, banyakin kayak gitu. Jadi tes MCU nya proses swasta sama IM tuh beda guys. Jadi kalau jalur negeri itu MCU nya itu lebih ketat guys, jadi kayak masuk tentara gitu. Nanti ada tes yang silitnya dicoblos itu guys, pakai alat apa pakai tangan gitu kan, dicek ambeien apa enggak gitu kan. Ada cek ambeien, terus ada yang kemaluannya dipegang-pegang telurnya. Tuh kemarin ada temanku pas di di Senta itu di training center itu kan, dulunya dia IM tapi terus ketumbur corona jadi nggak jadi berangkat, terus masuk jalur swasta. Jadi dulu itu dia MCU nya itu guys ketat banget. Jadi mulai dari ini anusnya atau dobolnya nih tuh guys disuntuk pakai alat gitu, ditusuk. Nah itu buat cek ambeien. Terus sama burunya itu, telurnya itu katanya dicek guys, di pencet-pencet gitu. Ada yang maksudnya ada yang tinggi sebelah apa enggak gitu katanya sih. Aku nggak tahu ya guys, soalnya belum pernah ngalamin. Karena dia ngalamin, nggak tahu dia bohong apa enggak tahu guys. Buat kalian yang masuk IM tolong diperjelas ya itu bener apa enggak. Soalnya itu dari temanku guys, itu yang dari Jawa kayaknya. Itu kemarin aku ketemu di training center itu, katanya dia dulu masuk IM itu guys, dicek telurnya itu katanya kan itu tinggi sebelah apa enggak, hilang satu apa enggak kayak gitu katanya guys tesnya. Kalau IM sama swasta itu beda. Jadi kalau swasta itu yang penting kalian nggak punya penyakit dalam, udah sih gitu aja. Soalnya kemarin yang swasta juga matanya buta warna guys. Itu anak meteorologi ada buta warna itu masih bisa, tapi ya itu kerjanya di bagian topi jadi masih bisa, tapi kerjanya itu nggak bisa milih. Kalau yang masih normal itu masih bisa milih mau di pabrik apa di mana itu bisa, tapi kalau yang buta warna itu nggak bisa milih guys. Jadi terserah terserah LPK nya mau naruh di mana, nanti jobnya di mana ya. Soalnya job di Jepang itu banyak guys, yang butuhin sertifikat ada, yang nggak butuhin sertifikat ada. Terus yang buta warna bisa, yang buta warna nggak bisa. Terus yang minus 0,1 bisa, 0,1 nggak bisa. Itu banyak guys job-job di Jepang yang yang perusahaannya nyari yang harus sempurna banget. Tuh ada yang nggak terlalu sempurna juga, ada yang penting bisa kerja kayak gitu guys. Jadi jangan terlalu dipusingin lah. Jadi kalau kalian punya mata minus atau agak rabun, terus punya bekas bekas tindik, ada tato, terus bekas operasi yang enggak terlalu besar operasinya tuh masih bisa banget guys. Jadi jangan jangan terus kalau dulu emang ya guys jalur IM tuh nggak bisa guys, ada bekas tindik, ada bekas tato, ada bekas operasi, itu nggak bisa guys. Kalau sekarang tuh jalur swasta bisa banget guys. Jadi jangan jangan nyerah duluan. Jadi kalian tuh jangan cuma denger dari satu orang. Kalau kalian mau proses Jepang tuh jangan cuma denger dari cerita satu orang. Jadi kalian tuh cari referensi di YouTube atau ke teman-teman kalian yang udah di Jepang. Jadi biar kalian itu nggak kemakan omongan gitu. Menurut aku jangan cuma cari informasi ke satu orang guys. Jadi informasi itu ke banyak orang. Jadi kalian tuh perbanyak teman sama cari referensi di YouTube lah gitu. Jangan terlalu mudah kemakan omongan orang guys. Jadi yang kalian mau proses ke Jepang masih nggak yakin sama matanya minus sama terus punya bekas operasi, punya bekas tindik,
punya bekas apa ini tato, kalian tuh masih bijak banget guys. Yang penting kalian tuh apa ya, mau berusaha gitu. Aku juga punya bekas operasi guys di sini kemarin pas MCU di Jepang juga. Itu di sini tuh apa ya, ditanyain lah detail banget pokoknya tanyanya itu.